lagi di Rujak, Rujukan Juragan Kos bersama Rukita. Kali ini saya, Lika Aprilia, sebagai Head of Marketing di Rukita yang akan memandu Anda dengan topik tips agar bisnis kos laris. Berdasarkan data di Rukita, 85% orang yang mencari kos itu memang harus survei dulu ke lokasi sebelum dia akhirnya booking kosnya. Namun untuk mencari kosnya sendiri biasanya itu lewat internet, misalnya lewat Google atau lewat media sosial atau lewat situs pencari kos gitu. Jadi meskipun surveinya ke lokasi, proses mencarinya itu biasanya lewat internet. Terbukti di sepanjang tahun 2022 saja, kata kos itu dicari orang di Google sebanyak 1,5 juta kali gitu. Jadi ini artinya banyak sekali orang di Indonesia yang mencari kos lewat Google gitu. Pertama mungkin aku jelaskan dulu ya, occupancy rate itu apa. Tingkat okupansi itu adalah persentase berapa persen sih kamar yang terhuni di dalam satu bangunan. Jadi misalnya kamarnya ada 10, penghuninya ada 6, itu berarti occupancy rate-nya 6/10 itu 60% gitu ya. Jadi semakin tinggi occupancy rate itu semakin baik. Di Indonesia sendiri, bisnis kos itu rata-rata tingkat okupansinya berkisar di 65-75%. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi bisnis kos ini laris atau tidak, atau dicari orang atau tidak gitu ya. Nomor satu adalah value for money. Jadi bukan harga saja. Kalau harga itu mungkin ada kos yang murah, apakah lebih laku dari kos yang mahal? Belum tentu. Karena yang nomor satu yang penting adalah value for money. Harganya berapa? Kalau murah ini dapatnya apa? Kalau mahal dapatnya apa? Gitu. Jadi banyak pencari kos sebetulnya tidak keberatan untuk men-spend biaya yang lebih tinggi, asalkan kualitas yang didapatkan juga lebih tinggi gitu. Jadi harga itu memang penting, tapi disesuaikan dengan kualitas juga. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi adalah high season, low season. Jadi mirip dengan hotel ya. Hotel juga biasanya kalau lagi musim liburan, high season itu okupansi tinggi. Kos pun begitu. Cuman memang yang mempengaruhi adalah misalnya untuk kos-kos yang di area kampus yang kebanyakan penghuninya mahasiswa, itu biasanya saat tahun ajaran baru dianggapnya high season. Banyak orang yang mencari kos sehingga kosnya lebih laris di periode waktu tertentu gitu. Cuman misalnya kemarin saat ada pandemi, kampus-kampus kuliahnya online, banyak mahasiswa yang ngekos akhirnya pindah ke kampung halamannya, sehingga banyak tempat kos di area kampus jadi kosong semua. Jadi situasi pasar, kondisi sekitar juga mempengaruhi apakah kosnya lagi laris atau lagi surut gitu. Sebelum masuk ke strategi pemasaran, kita harus lihat dulu nih produknya yang dijual, yaitu kamar kosnya, bangunan kosnya. Apakah sudah kualitasnya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh publik atau belum? Ini dari mulai kondisi bangunan, kualitas furniturnya misalnya, atau apakah ada furniture atau tidak, fasilitasnya, lokasi dan sebagainya. Kalau ini sudah dirasa sesuai nih, value for money juga, harganya sudah cocok, baru kita lakukan strategi pemasaran yang bisa diterapkan di dua channel. Yang pertama lewat offline maupun lewat online gitu. Baik lewat online maupun offline itu ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan, mirip-mirip ya, apapun channelnya. Nomor satu adalah kita harus tahu dulu konsumen kita nih siapa. Jadi Bapak Ibu buka bisnis kos ini, yang ada di pikiran ini penghuni kosnya akan siapa sih? Apakah mahasiswa ataukah pegawai kantoran, atau mungkin suami istri gitu, atau expat dan sebagainya. Jadi ada target audience atau target konsumen yang kita harus tahu dulu nih, kita mau menyasar siapa. Kemudian yang kedua, kita harus tahu dari target audience tersebut channel marketing yang paling tepat apa sih gitu. Jadi misalnya kalau kos Bapak Ibu ini di dekat kampus dan konsumen yang diingati mahasiswa yang kuliah di kampus tersebut karena kosnya dekat kampus gitu. Untuk itu berarti kalau untuk memasarkan kos harus sesuai dengan channel marketing yang dipakai oleh mahasiswa, misalnya sosial media atau pasang flyers di kampus-kampus, bukan misalnya beriklan di surat kabar misalnya, yang mungkin mahasiswa jam sekarang udah nggak ada yang baca koran lagi gitu. Jadi channel marketingnya sesuai dengan target audiens. Kemudian yang ketiga, Anda juga harus tahu dulu keunggulan rumah kos Anda ini apa sih, keunggulan bangunan kosnya, karena kan
ada banyak sekali ya tempat kos di Indonesia, atau bahkan di area tersebut, di kelurahan tersebut ada banyak gitu bisnis kos. Nah, kos Anda ini apa sih kelebihannya? Apakah desainnya lebih stylish misalnya, atau di sana dapat laundry dan cleaning misalnya, atau lokasinya yang jalan kaki ke tempat tertentu gitu ya. Jadi pastikan keunggulan bisnis kos Anda itu di highlight gitu ya, ditonjolkan di materi promosi, baik itu promosi lewat flyers atau lewat sosial media, atau cukup pasang sign aja di depan building, itu tetap harus ditulis atau ditunjukkan gitu. Apa sih kelebihan bisnis kos ini dan kenapa para pencari kos ini sebaiknya ngekos di sini gitu. Apa manfaatnya gitu. Yang nomor 4 tentunya orang nih kalau mencari tempat tinggal, nomor 1 selain lokasi, nomor 2-nya adalah penampakannya ya. Visualnya seperti apa sih. Jadi penggunaan foto ini sangat penting, baik orang mencarinya online atau lewat spanduk atau lewat poster atau lewat promosi yang lain. Kalau ada foto itu biasanya orang lebih tertarik karena dia bisa membayangkan seperti apa sih dalamnya. Nah, untuk itulah foto yang digunakan juga harus bagus. Jangan lupa sebelum difoto, kamarnya di staging dulu ya, dirapihkan, didesain supaya cantik. Kemudian fotonya juga kalau bisa sewa fotografer profesional bagus. Kalau enggak, foto sendiri pun bisa dipelajari trik-trik memotret kamar kos supaya kelihatan lebih bagus ya. Nanti akan kita bahas di episode selanjutnya di Rujak. Dan nanti foto-foto ini yang bisa menarik perhatian para pencari kos untuk booking di tempat Anda. Oke, tanpa media online apakah bisa promosi bisnis kos? Tentu saja bisa. Nomor 1 yang pertama adalah pasang poster atau bagikan selebaran. Ini udah metode marketing yang udah lama sering banget dilakukan dari zaman dulu ya. Jadi disesuaikan saja dengan target audiens. Misalnya kalau memang konsumen yang diinginkan adalah mahasiswa karena kosnya dekat kampus, coba pasang poster atau tempel poster atau bagikan selebaran ke mahasiswa-mahasiswa di kampus tersebut. Atau kalau ada cara kedua yaitu untuk memasang spanduk atau sign di depan rumah kosnya. Jadi mungkin di depan pagar kita bisa taruh sign untuk memberitahu orang bahwa ini adalah tempat kos dengan fasilitas sebagai berikut, dengan keunggulan sebagai berikut, dengan harga sebagai berikut. Jadi orang yang lagi kebetulan lewat jalan kaki mencari kos itu bisa tahu bahwa ini adalah kos-kosan dan ini keunggulannya seperti ini gitu. Sebelum masuk ke dalam dia sudah tahu dulu apa yang bisa diharapkan sehingga lebih menarik untuk bagi mereka untuk booking. Cara ketiga, kita juga bisa menggunakan referral program untuk penghuni yang sudah ada di kos Anda saat ini. Referral program itu apa? Jadi misalnya saat ini di tempat kos Anda sudah ada 1 atau 2 penghuni gitu. Nah, penghuni tersebut bisa dikasih tahu bahwa kalau dia bisa ajak temannya untuk tinggal di kos tersebut juga, jadi penghuni juga, itu nanti dia dapat diskon, potongan diskon misalnya. Jadi misalnya saya sudah ngekos di tempat Bapak, kemudian saya ajak teman saya untuk ngekos di situ juga, jadi penghuni baru. Nah, saya dapat diskon 20% misalnya untuk biaya kos saya bulan depan. Jadi itu seperti kita menyewa sales team lah ya, orang untuk mempromosikan kos-kosan kita dengan biaya yang dikeluarkan hanya berupa potongan biaya kos saja. Nah, yang keempat, referral program ini bisa dilakukan juga bukan hanya dengan penghuni tapi dengan warga sekitar. Misalnya abang ojek yang mangkal di dekat-dekat kos, atau ibu warteg misalnya, atau tukang beca dan sebagainya, yang kemungkinan orang yang lagi cari kos itu akan mampir dan tanya gitu, Pak, tahu nggak ya kos-kosan dari daerah sini sebelah mana aja gitu. Nah, kalau mereka bisa merekomendasikan tempat kos Anda, mungkin nanti bisa dapat bonus misalnya saldo di aplikasi pembayaran misalnya. Atau kalau memang tidak mau keluar biaya, ini juga bisa dilakukan dengan menjalin hubungan baik dengan warga sekitar ya. Jadi mereka nggak perlu kita bayar pun, kalau ada yang tanya rekomendasi kos, pasti akan rekomendasikan tempat kos kita gitu. Jadi bisa manfaatkan penduduk sekitar dan orang-orang yang ada di sekitar kos Anda untuk membantu memasarkan juga. Apakah perlu marketing lewat online? Zaman sekarang harusnya perlu ya, karena dari 270 juta nih penduduk Indonesia, pengguna internetnya ada 204 juta. Jadi 75%-nya pengguna internet ya, dan sebagian besar itu adalah dari generasi muda. Yang mana kita tahu penghuni kos itu biasanya anak muda kan ya.
Jadi kalau Bapak Ibu tidak promosi lewat online itu sangat sayang, karena takutnya ada cost bagus tapi orang nggak tahu gitu. Penghuni nggak tahu karena nggak pernah lihat nih di media sosial, di internet nggak pernah ada gitu. Jadi sebaiknya promosi lewat media online itu dilakukan. Nah kalau mungkin kurang familiar nih atau promosi lewat online ini caranya gimana ya? Mungkin ada 4 hal nih untuk pemula yang bisa dilakukan. Nomor 1 yang paling mudah adalah lewat media sosial. Jadi tidak usah beriklan dulu di media sosial dengan bayar, tapi cukup bikin akun sendiri aja, mungkin di Instagram atau di Facebook atau even di TikTok, bikin akun yang isinya mempromosikan kos Anda, jadi foto-foto lah, video dan sebagainya dengan nama kosnya dan sebagainya, sehingga orang yang ada di media sosial bisa menemukan tempat kos Anda di situ. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah lewat Google Maps. Jadi seperti kita tahu ya, orang kalau mencari kos jalan kaki pun pasti dilihat dulu di Google Maps kan, ini arahnya kemana nih, apakah ada tempat kos atau tidak dan sebagainya. Jadi kalau bisnis kos Anda tidak ada di Google Maps itu sangat sayang sekali ya. Dan untuk mengupload atau membuat kos Anda ada di Google Maps itu caranya cukup mudah dan tidak berbayar, semua pun bisa gitu ya. Kita tinggal submit aja nama, alamat, nama isi detail bisnisnya dan foto gitu. Jadi nanti kalau sudah di-approve oleh Google, biasanya dalam waktu 2-3 hari itu akan langsung muncul nama kosnya di Google Maps, sehingga orang yang ada di area sekitar saat lihat Google Maps itu sudah langsung lihat nih, oh ini ada kos Mawar nih daerah sini. Kemudian nomor 3 adalah di media sosial, selain bikin akun, juga kita bisa memantau untuk lihat nih apakah ada orang yang lagi tanya soal rekomendasi kos, misalnya di Twitter atau di forum seperti di Kaskus misalnya. Kan kadang suka ada orang yang tanya, boleh dong minta rekomendasi kos di daerah Tamrin yang murah di mana ya? Nah kalau Anda sering memantau ini, bisa nyamber ya dengan menjawab, oh kos aja di kos Mawar yang harganya segini, fasilitasnya bagus dan sebagainya. Jadi kita mencari atau memantau orang-orang yang sedang mencari kosan dan kita datang dengan jawaban. Nah yang terakhir tentunya banyak sekali orang di Indonesia yang mencari kos itu lewat situs pencari kos ya. Ada banyak situs-situs khusus yang memang tempat orang mencari dan menyewa kos. Itu kebanyakan memang ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Nah kalau Anda pemula mungkin bisa masuk ke infokos.id. Di situ adalah listing kos, tempat mencari kos yang terlama di Indonesia ya, udah rilis dari 2011, jadi sudah cukup familiar di kalangan pencari kos Indonesia. Anda bisa memasukkan bisnis kos Anda ke situ secara gratis, supaya nanti saat orang mencari kos di situ di infokos.id, kos Anda akan muncul, jadi bisa dipasarkan ke berbagai pencari kos di seluruh Indonesia. Nah, kalau mau marketing atau pemasaran yang lebih profesional lagi, tapi mungkin Anda kurang paham, itu juga ada satu solusi, yaitu bekerja sama dengan Rukita. Untuk Rukita ini, kalau bisnis kos Anda sudah bekerja sama, nanti pemasaran dan marketingnya diurus oleh Rukita, sehingga tingkat okupansinya juga lebih tinggi karena dibantu dijualkan gitu ya. Itu pun bebas biaya karena basisnya lewat bagi hasil. Tentunya budget promosi diperlukan ya, karena kalau kita tidak mempromosikan bisnis, tentunya orang nggak ada yang tahu dan revenue tidak masuk. Jadi budget marketing itu yang kita bilang budget marketing atau biaya untuk promosi itu perlu ada, tapi jangan sampai biayanya melebihi pemasukan gitu. Jadi jangan sampai besar pasak daripada tiang. Nah yang ideal berapa sih? Coba hitung kira-kira pemasukan Anda dari bisnis kos ini berapa sih? Nah, bisnis biaya marketing ini sebaiknya tidak lebih dari 5-10% saja. Nah, kalau promosi sudah dilakukan, udah berminggu-minggu atau berbulan-bulan bahkan sudah pasang promosi, tapi belum ada perubahan nih di tingkat okupansi, masih belum laku. Coba dicek lagi. Yang nomor 1 adalah apakah channel marketingnya tepat. Jadi dicek lagi, ini kos Anda ini sebetulnya yang mau ngekos di sini, yang tertarik ngekos di sini ini siapa sih? Dan apakah orang-orang tersebut menggunakan channel marketing yang Anda pakai? Jadi kalau misalnya Anda pasang poster ditaruhnya di jalan raya tertentu, coba dicek lagi apakah benar itu lokasi yang paling tepat, atau apakah benar poster itu paling efektif. Jangan-jangan harusnya pakai cara lain, misalnya media sosial dan sebagainya. Nah kalau ada media marketing yang belum dilakukan,
ini saatnya untuk mencoba yang baru kalau yang sudah dilakukan ternyata tidak efektif. Nah, yang nomor 2 juga perlu dicek apakah konten promosinya sudah menarik. Karena mungkin sudah banyak orang yang melihat promosi kos Anda tapi tidak tertarik nih. Kenapa? Mungkin kontennya yang kurang menarik. Apakah fotonya mungkin yang kurang bagus, atau fasilitasnya sebenarnya menarik tapi tidak ditulis di promosi jadi orang tidak tahu. Atau bahkan ini misalnya kosnya sebetulnya cuma 5 menit jalan kaki ke kampus tapi tidak disebutkan di materi promosi, jadi juga kurang menarik bagi banyak orang. Jadi pastikan kontennya menarik, bahasanya mudah dipahami, desainnya juga menarik, jadi begitu orang lihat dia langsung catching gitu. Dan ketiga adalah mungkin kita bisa lakukan juga analisis dengan kompetitor yang ada di sekitar. Jadi apa sih kos-kos lain yang ada di area yang sama, terus bandingkan nih kelebihan kos itu apa dibandingkan kos Anda, kekurangannya apa gitu. Jadi Anda tahu apa yang perlu diimprove, atau kalau misalnya kos yang di sebelah ini kok lebih ramai ya, kenapa lebih ramai, bisa dicek apakah harganya yang lebih murah atau fasilitasnya lebih bagus, atau dia promosinya di mana aja nih yang mungkin bisa Anda tiru. Nah, yang terakhir perlu dicek juga apakah benar marketingnya yang tidak efektif atau jangan-jangan produknya yang kurang menjual. Jadi Anda bisa cek ke orang-orang yang mungkin sudah pernah lihat iklan kos Anda, atau orang-orang yang sudah pernah datang untuk ngecek nih tapi tidak jadi booking. Mungkin bisa ditanya apa ya alasannya kira-kira supaya bisa diimprove. Mungkin pas datang ternyata mungkin ada kotor, atau mungkin aksesnya sulit dicari misalnya, atau harganya terlalu tinggi dibandingkan kos lain. Itu bisa coba disurvey, bisa juga ketanya ke mungkin teman atau kerabat atau kenalan yang kira-kira seumur atau satu kategori dengan target konsumen kos Anda, dan minta pendapat mereka gitu. Menurut kalian ini kos saya cukup menarik atau tidak gitu. Karena bisa jadi isunya bukan di marketing tapi di produknya itu sendiri. Jadi dengan bertanya dan menyurvey baik ke teman-teman yang dikenalan saudara atau ke para pencari kos yang lainnya, itu mungkin Anda bisa mendapatkan insight yang bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas bisnis kos Anda supaya lebih laku. Oke, sekian dulu ngerujak kita hari ini tentang tips marketing untuk membuat bisnis kos jadi lebih laris. Saya Lika Aprilia, sampai jumpa di konten-konten ngerujak selanjutnya. Jangan lupa like dan komen, dan kalau nggak mau ketinggalan konten-konten bisnis kos lainnya, bisa subscribe ke channel kita di YouTube.